3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah kembali datang beribadah. Pada hari ini kembali kita beribadah online pada tanggal 12 Desember 2021. Tuhan masih dalam masa pandemi COVID, kita beribadah pada hari ini. Kita mau masuk ke dalam ibadah hari ini, kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mau memuji dan mau menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwamu engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupanya, namun kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang kau pegang hati, kau memberi yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang kau menjaga hati, supaya Kita angkat pujian ini dari awal. memancar senantiasa. Dan dekat kasih-Mu Bapa, jiwamu engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat engkau, namun kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang kau menjaga hati, kau memberi yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang mau kau menjaga hati, supaya memancar senantiasa, supaya
persilakan pada hambanya untuk membuka ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari Sabtu ini Tuhan, kami akan meneruskan hari Sabat Tuhan dengan ibadah yang dipercaya kepada Tuhan. Kami semua ibadah ini dari awal sampai pertengahannya dan sebagai doa Allah, kami habiskan ibadah ini. Kiranya pertolongan dan anugerah Allah beserta dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. 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 Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih ibadah online, tertunda ibadah offline kita. Minggu depan kita akan beranjak ke ibadah offline di Pitagiri, tempat kita yang baru, tempat yang Natal kemarin pada tanggal 5 Desember. Hari ini kita siang nanti ada ibadah pemberkatan nikah Saudari Novri. Jadi kita masih ibadah online pada pagi hari ini. Dan setelah ini, Bapak Gembala, 2 pendeta, dan beberapa diakan serta imam musik akan ibadah pemberkatan di Karawaci. Mohon doa Bapak Ibu untuk ibadah pemberkatan hari ini memberkati Bapak Gembala serta tim yang bertugas pada hari ini. Dan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Dialah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dapatnya dan hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya tak pernah berhenti seperti dengan sukacita bukan main, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, dengan sukacita bukan main, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, selamanya. Puji Tuhan, terima kasih atas pujian yang indah yang telah kita naikkan pada Tuhan. Terima kasih untuk Bang Amsrang dan tim yang sedang berada di dalam satu tempat, beribadah di dalam satu tempat. Saya persilakan Bapak Ibu bila ada kesaksian segala kasih setia Tuhan yang telah dirasakan selama seminggu ini, sebulan ini, terutama kita ada di bulan yang penuh dengan sukacita. Kita sedang ada di bulan Desember, kelahiran Tuhan Yesus, dan kita harus merayakan kesukacitaan Natal pada bulan ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi. Atau mungkin Bapak Ibu yang sedang beribadah di offline di satu tempat mau mengangkat satu pujian. Saya persilakan. Pujian kami yang dari Karawaci, selamat malam.
yakin Tuhan pelindung burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih Allah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi tak akan terjadi tanpa seizin Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan pelihara Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi tak akan terjadi tanpa sedikit Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan pelihara Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkan dan pelihara seumur hidup. Amin. Biarlah Tuhan menjaga kita dan menolong kita seumur hidup kita semua. Mungkin ada Bapak Ibu, Pak Thomas, Tante Evi, Pak Henry, kedua pendeta yang membagikan kasih setia Tuhan pada hari ini. Mungkin ada yang mau bersaksi. Oke. Ruang saksian mungkin saya tutup pada hari Minggu ini. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan, dan biarlah setiap firman yang kita dengarkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menjadi rema di dalam kita menjalani setiap kehidupan kita, dan kita mempersiapkan hati kita karena tiada lain, tiada bukan, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Dan mari kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya satu-satunya Engkau Tuhan
Tuhan yang setia waktu yang terbaik. Engkau Tuhan saudara yang hanya satu-satunya yang ada, satu-satunya yang Engkau sumber keselamatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ada, satu-satunya yang Engkau sumber keselamatan, Tuhan penyembuh, Tuhan Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan peduli, Tuhan peduli. Persilakan saudara kembali. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di minggu Advent ketiga hari ini, kami anak-anakmu datang kembali beribadah di minggu yang kudus dan mau melandasi ibadah raya pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan daripada Tuhan turun di atas kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang tersampaikan kepada kami boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya ada pengurapan daripada Tuhan, sehingga lewat bibir mulut hamba-Mu, Engkau sajalah yang berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, jemaat-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, di minggu Advent ketiga ini kita boleh kembali beribadah. Sekalipun kita kembali harus ibadah online ya, karena mengingat hari ini ada pernikahan, jadi kita masih online. Minggu depan pasti kita sudah bisa bertatap muka di minggu Advent yang keempat. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari langsung saja kita masuk di dalam pembacaan kita. Dan saya sudah persiapkan dari Yesaya pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Satu bagian ini saya tidak baca semua karena satu perikop. Sebenarnya sampai pasalnya ayat yang ke-16, tapi kita baca saja dari pasal ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga kita memberikan judul Raja Damai yang akan datang. Saya bacakan bagi kita semua firman Tuhan. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isaai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalan yang berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh kasih, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama,
dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dengan dekat yang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan meluluhkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Bapak Ibu, saya ketika membaca bagian ini sungguh sangat diberkati oleh bagian ini. Kenapa? Karena nubuatan Yesaya mengenai raja damai yang akan datang itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu teliti membaca dari ayat per ayat, Bapak Ibu, sangat jelas sekali raja damai itu yang dimaksudkan oleh Yesaya. Ciri-cirinya yang benar-benar membuat saya terkagum, Bapak Ibu. Sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menunjukkan bahwa ia punya segala hikmat, roh nasihat, dan di sini dikatakan roh pengertian, keperkasaan itu ada pada dia. Jadi bagi saya itu sempurna sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menarik yang akan kita pelajari bersama dalam bagian ini? Saya memberikan satu tema yang akan kita renungkan di dalam minggu Advent ketiga. Kita menantikan hari lahirnya Sang Juru Selamat kita dengan sukacita yang akan kita sama-sama rasakan dengan tema sesuai dengan perikop kita, Raja Damai yang akan datang memberikan harapan dan kekuatan. Sekali lagi, Raja Damai yang akan datang memberikan harapan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia mungkin seringkali bertanya kepada gereja Bapak Ibu, ataupun mungkin secara personal, secara pribadi kepada kita bahwa siapakah engkau itu? Atau mungkin berkata bahwa sanggupkah engkau mendatangkan kedamaian? Atau juga sanggupkah engkau mendatangkan persaudaraan? Seperti tema kita tahun ini, bahwa kasih yang menggerakkan persaudaraan. Dan mungkin juga ada pertanyaan yang berkata bahwa apakah yang dapat diharapkan orang daripadamu? Apakah yang orang harapkan dari gereja, dari pengikut Kristus, dari saya secara pribadi sebagai umat pilihan Tuhan? Terkadang Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jumpai, entah itu di dalam gereja, di dalam kita bermasyarakat, di lingkungan di mana kita berada, maupun juga secara pribadi. Bahwa apa yang diharapkan orang kepada kita, Bapak Ibu? Apa yang orang ingin lihat? Dan perbedaan apa yang ada pada kekristenan yang begitu unik, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu bahwa jawaban gereja atau jawaban kita bersama pasti tidak berbeda dengan jawaban Yohanes dalam kitab Injil yang berkata bahwa aku tidak punya jawaban atas segala masalah yang terjadi, tetapi lihatlah, aku punya satu jawaban di atas semua pertanyaan itu, yaitu lihatlah Kristus yang telah lahir untuk kita. Lihatlah Kristus, Raja Damai yang dinubuatkan oleh Yesaya itu hadir di tengah-tengah kita. Nah, kalau Bapak Ibu orang menginginkan jawaban kita, maka jawaban kita adalah perdamaian dan juga kebahagiaan yang dihadirkan Kristus yang akan kita bagikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, maka tidak heran kita sebagai orang-orang Kristen ini memiliki simbol mengasihi musuh. Bukan simbol Bapak Ibu, memiliki prinsip, memiliki keyakinan bahwa kita mengasihi musuh. Bahwa Raja Damai terlebih yang sudah dijanjikan oleh Yesaya itu adalah damai itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya siapakah damai itu? Ya pertanyaannya damai itu adalah Yesus Kristus sendiri. Siapakah? Apakah Natal itu yang selalu orang rindukan? Ya Natal itu yang selalu dihiasi Bapak Ibu dengan kedamaian, dengan pengampunan, dengan kelegaan, segala beban hidup harus dipenuhi dengan sukacita.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, apakah yang paling dibutuhkan dan diinginkan dan dirindukan oleh semua orang di muka bumi ini Bapak Ibu? Jawabannya tidak akan mungkin kita bisa sama Bapak Ibu, pasti berbeda. Jawabannya mungkin tidak akan sama, terlalu sulit. Bisa jadi Bapak Ibu setiap orang ada kemiripan dan juga ada perbedaan. Tetapi apapun itu jawaban kita Bapak Ibu, yang pasti semua orang merindukan kebaikan, merindukan kebahagiaan, merindukan kemakmuran, dan merindukan pengharapan. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesaya pada saat ini Bapak Ibu. Disampaikan oleh nubuat Yesaya tentang Raja Damai yang akan datang. Dialah itu yang akan memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan, memberikan kemakmuran bagi setiap umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau melihat dalam konteks bagian ini Bapak Ibu, ini sejarah berbicara mengenai Raja Damai yang dibuatkan oleh Yesaya yang akan membebaskan bangsa Asyur dari bangsa Israel dari perbudakan Bapak Ibu. Karena kalau sebelumnya kita melihat ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang bagaimana Raja Asyur yang taat kepada manusia dan bukan taat kepada Allah. Bagaimana Raja Ahaz Bapak Ibu memimpin Asyur dengan memimpinnya salah, membawa mereka lebih taat kepada aturan manusia daripada taat kepada Tuhan, taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sehingga dengan pemberontakan Asyur Bapak Ibu, Tuhan ingin menghukum mereka. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak pernah hilang kepada umat pilihannya, yaitu kepada bangsa Israel. Sehingga ketika tidak ada lagi jalan untuk membawa umatnya, maka disinilah Yesaya memberikan satu janji. Janji bahwa akan ada seorang raja yang berasal dari tunggul Isai yang akan memberikan pembebasan kepada bangsa Israel. Itu Bapak Ibu, latar belakang sedikit dari bagian ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Allah ingin memulihkan bangsa Israel, bahkan seluruh bumi melalui seorang raja, yaitu keturunan Daud. Allah ingin ada perdamaian terjadi, karena dengan adanya Raja Asyur saat itu membuat kekacauan dan melihat bahwa tidak ada lagi seorang raja yang adil untuk memimpin Asyur ini, sehingga berdirilah Yesaya menubuatkan bahwa kelak akan ada seorang raja yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Padanya ada roh hikmat, pengertian, keperkasaan, pengenalan yang takut akan Tuhan. Dan dia akan memimpin dengan adil. Bapak Ibu Saudara, maka bersyukur kita sebagai orang-orang Kristen yang sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk terus setia di dalam kehidupan Tuhan. Karena jika bukan roh Tuhan Bapak Ibu yang memampukan saya dan Bapak Ibu setia sampai hari ini, maka kita tidak akan tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu masih wajarkah orang berharap Bapak Ibu? Di minggu Advent ketiga ini Bapak Ibu perlu menyuarakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada kita. Nabi Yesaya menyuarakan firman Tuhan tentang sebuah tunas yang keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah banyak Bapak Ibu. Akan menghasilkan buah banyak Bapak Ibu. Dan itu terbukti sampai hari ini Bapak Ibu. 2000 tahun yang lalu Yesaya membuatkan bahwa akan ada yang muncul dari taruk Daud, dan itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa ia layak disembah dan dimuliakan. Dan itu kita buktikan sampai hari ini Bapak Ibu. Kita mengetahui bersama bahwa semua orang pun merindukan kedamaian. Dan kemanakah orang mencari kedamaian? Orang hanya akan menemukan kedamaian ketika ia mengenal Yesus Kristus dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Maka dalam bagian ini ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu dalam pembacaan kita ini. Berbicara tentang perdamaian dan pemulihan bangsa Israel yang dijanjikan oleh Yesaya bahwa kelak akan ada Raja Damai. Yang pertama ialah pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, Bapak Ibu bisa melihat
Itu dari ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu, di situ Yesaya memberikan satu nubuatan bahwa akan ada Mesias yang hadir. Padanya segala hikmat, kebijaksanaan, nasihat, dan itu Bapak Ibu, gereja tidak perlu lagi mencari di tempat lain. Karena itu ditujukan kepada umatnya, diberikan kepada umatnya supaya umatnya mengerti bahwa ternyata kita menyembah Tuhan yang punya segala hikmat, punya segala nasihat, keperkasaan. Maka dalam gereja itu Bapak Ibu tidak salah dibutuhkan roh Tuhan, karena tanpa roh Tuhan Bapak Ibu kita akan salah dalam melangkah, salah dalam melayani Tuhan. Sehingga dalam gereja itu Bapak Ibu ada namanya, diperlukan namanya hikmat Bapak Ibu, diperlukan namanya pengertian Bapak Ibu. Karena kenapa? Pemilik gereja itu punya segalanya. Maka gereja kalau dipenuhi dengan hikmat, keperkasaan, dipenuhi dengan pengertian, maka ia tidak akan salah Bapak Ibu di dalam mengambil visi dan misi Tuhan, mengerjakannya bagi dunia Bapak Ibu. Karena gereja ini tahu taruhnya siapa dia, induknya siapa, pemiliknya siapa, raja damainya siapa. Maka gereja juga itu akan berdiri dengan penuh roh. Gereja itu akan berdiri dengan pengertian dan dengan takut akan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah itu terus terjalin Bapak Ibu. Pohon-pohon dalam Yesaya pasal 10 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya, ayat 33 sampai 34, itu menggambarkan musuh-musuh Israel. Walau kehebatan musuh itu digambarkan seperti rimba raya, pada akhirnya akan dirobohkan, dan Israel seumpama satu tunggul yang akan menang. Bapak Ibu, mengapa? Karena suatu tunas akan keluar dari tunggul Israel dan taruh. Dalam hal ini Bapak Ibu akan keluar untuk menjadi saksi bagi bumi. Dan segala bangsa Bapak Ibu akan datang mencari dia. Nah, tugas siapa Bapak Ibu akan memperkenalkan sang taruh ini Bapak Ibu kepada seluruh dunia? Siapa? Gereja lah Bapak Ibu yang akan hadir untuk memberitakan kepada seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam hal ini Bapak Ibu dibutuhkan namanya pemulihan antara manusia dengan Allah. Sehingga kita yang mengerti bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita harus hadir menjadi pembawa damai kepada dunia. Karena kita tahu bahwa kita memiliki sang pemilik Raja Damai ini sendiri, yaitu Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, yang kedua yaitu pemulihan antara hubungan manusia dengan alam. Kenapa ada Bapak Ibu nubuatan Yesaya mengenai pemulihan antara hubungan manusia dengan alam? Menarik Bapak Ibu ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ berbicara tentang bagaimana diumpamakan hewan yang tadinya bermusuhan, serigala dan domba, macam tutul dan kambing, kok bisa bersama-sama di satu tempat makan Bapak Ibu? Kok bisa mereka rumpun di satu tempat Bapak Ibu? Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Menggambarkan di sini Bapak Ibu bahwa ternyata manusia yang hidup mengerti siapa Raja Damai itu, ia akan hidup di dalam perdamaian Bapak Ibu. Ia akan menghadirkan damai dimanapun ia berada. Sekalipun di situ akan ada namanya serigala, tetapi serigala itu akan berbau Bapak Ibu dengan musuh-musuhnya. Nah, manusia yang diharapkan seperti inilah untuk ada saat ini Bapak Ibu. Ada menerangi bumi Bapak Ibu, membawa damai. Kita bagaimana hadir dalam satu persekutuan, sekalipun ini Bapak Ibu berbeda-beda karakter, berbeda-beda pendapat, ada masalah, ada problem. Tapi bagaimana kita bisa satu? Seperti dikatakan serigala akan tinggal bersama domba dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Menarik sekali Bapak Ibu. Kok bisa? Kok bisa? Selama kita melihat di dunia ini bahwa itu tidak ada yang rukun, maka akan saling makan-memakan. Tapi kok Yesaya berkata bahwa kelak itu akan terjadi Bapak Ibu. Ketika Raja Damai datang itu akan terjadi. Dan ini diumpamakan kepada kita sebagai orang-orang yang mengerti Raja Damai bahwa kita akan berkumpul
untuk menikmati kedamaian. Tidak ada lagi namanya kecurangan dan segala macam, Bapak Ibu. Begitu indah Bapak Ibu pemulihan yang dinyatakan oleh Yesaya. Maka Bapak Ibu, jikalau pemulihan antara hubungan manusia dengan alam saja dirindukan oleh Sang Raja Damai, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dalam gereja kita juga dituntut, meskipun kita tahu bahwa akan ada banyak perbedaan-perbedaan Bapak Ibu, tapi kita dituntut menghadirkan damai. Kita dituntut seperti serigala dan domba macam dan juga kambing bisa bersatu bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sama dikasih, digambarkan sebuah harmoni antara alam dengan alam itu sendiri. Namun dikatakan juga bahwa manusia dan alam tidak akan bermusuhan lagi. Baik manusia dan alam bercengkrama bersama memuliakan Sang Pencipta mereka. Jadi akan ada kesatuan, pemulihan terjadi. Nah, kapan itu terjadi Bapak Ibu? Sekaranglah waktunya itu terjadi, karena kita tahu bahwa Sang Raja Damai yang dibuatkan Yesaya itu sudah datang ke dalam dunia. Dan kita inilah gerejanya harus hadir untuk membawa damai itu. Bapak Ibu, yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ayat 10 Bapak Ibu sampai ayatnya yang ke-16 sebenarnya di situ berbicara tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia Bapak Ibu. Itu harus ada namanya pemulihan, harus ada namanya perdamaian terjadi Bapak Ibu. Sehingga kalau tema kita tahun ini berkata bahwa persaudaraan yang digerakkan karena kasih, maka kiranya itu juga terjadi kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, sisa-sisa orang yang selamat akan dihubungkan lagi dan bersama-sama bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Ini menggambarkan damai dari Sang Raja Damai itu sendiri. Menggambarkan bahwa sisa-sisa Israel yang dipilih, ditentukan untuk diselamatkan itu akan kembali berkumpul bersama untuk memuliakan Tuhan, dan damai itu akan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, damai dalam pembacaan kita ini tidak hanya berbicara mengenai karena hari Natal Bapak Ibu, karena selalu identik kalau Natal itu suasananya damai Bapak Ibu. Kalau Natal itu selalu kita memaknai bahwa hadir sebuah momen di mana ada sukacita, ada damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada namanya perselisihan Bapak Ibu. Dan apakah Bapak Ibu pemahaman kita hanya sampai di situ aja mengenai Raja Damai ini Bapak Ibu? Tapi bagaimana Bapak Ibu pengenalan kita kepada Tuhan itu akan memiliki namanya transformasi Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun akan ada perubahan Bapak Ibu, perubahan iman, perubahan kedamaian yang kita ciptakan dalam gereja, dalam persekutuan, bahkan dalam keluarga kita itu sendiri Bapak Ibu. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Ada namanya hubungan antara manusia dengan manusia itu terjadi pemulihan, terjadi perdamaian Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi tidak ada namanya pemulihan, tidak ada namanya perdamaian antara personal dengan personal, antara gereja dengan jemaat, antara keluarga, anak dan suami. Bagaimana kita memahami Kristus yang sebenarnya Bapak Ibu, jikalau hal itu terus terjadi? Yang dituntut adalah transformasi, perubahan iman, dan juga bagaimana Natal itu setiap hari terjadi dalam hidup kita. Damai di sini bukan hanya berbicara mengenai sukacita Natal yang begitu banyak kadonya Bapak Ibu, begitu banyak makanannya dan begitu banyak hal-hal yang menarik Bapak Ibu. Bukan berbicara tentang itu. Tetapi bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya berbicara mengenai berdamai dengan sesama di bulan Desember saja, tapi bagaimana menjadi alat damai Kristus sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Itu yang diharapkan oleh Yesaya dalam membantu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mendapatkan damai yang benar Bapak Ibu tanpa Tuhan. Semua orang boleh bahagia Bapak Ibu. Semua orang bisa menemukan kebahagiaannya dengan caranya. Semua orang bisa damai di dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, damai di dalam Kristus tidak akan sama dengan damai yang dirasakan orang yang tidak di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, itulah mengapa setiap Natal kita merindukan Sang Bayi, Sang Pembawa damai. Dan itu terjadi dalam karya Allah dengan kedatangan anaknya yang tunggal. Dan melalui anaknya yang damai itu hadir di setiap situasi kehidupan kita Bapak Ibu. Jikalau kita berdoa Sang Raja Damai, maka kita harus membuka hati agar ada namanya pintu pertobatan terjadi Bapak Ibu. Membuka diri mengalami pertobatan setiap hari. Sehingga semakin serupa dengan Kristus, bahkan menghidupi Kristus dan menjadi pelaku kasih sejati bagi sesama.
Seperti Bapak Ibu, tema kita tahun ini bahwa kasih yang menggerakkan persaudaraan. Di situ akan ada kemurahan, tidak akan ada kepalsuan. Kita benar-benar melakukannya. Kita punya kasih Bapak Ibu. Orang bisa berbuat baik Bapak Ibu, tetapi tanpa kasih sia-sia adanya, dikatakan Korintus. Orang boleh memberikan seluruh hidupnya, seluruh kekayaannya, dia bisa memberikan karena ia lebih, dia punya banyak, dia punya uang banyak, dia punya kekayaan, tetapi tanpa kasih sia-sia adanya. Nah, yang unik Bapak Ibu, orang Kristen diajar memberi karena digerakkan oleh kasih. Jadi kalau orang Kristen sudah punya kasih dan tidak memberi, maka itu yang aneh Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita diajarkan sebagai pengikut Kristus yang membawa damai. Hendaklah kita hadir di tengah-tengah dunia ini mengerti bahwa ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan dengan kelahirannya yang dibuatkan oleh Yesaya. Ada pemulihan terjadi antara kita dengan Allah, antara keluarga dengan Allah. Ada pemulihan terjadi antara kita dengan alam. Bagaimana kita mencintai alam yang Tuhan berikan ini, merawat apa yang Tuhan percayakan, mengasihi apa yang Tuhan ciptakan di alam ini. Tuhan mau itu terjadi Bapak Ibu. Kalau Tuhan ingin saja kelak itu akan terjadi kepada hewan, kepada hewan yang seharusnya tidak memiliki hati seperti kita Bapak Ibu, maka bagaimana tuntutannya kepada kita? Dan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi adalah bagaimana Tuhan menginginkan hubungan antara manusia dengan manusia itu terus berjalan, terus baik adanya, terus ada kedamaian, bukan hanya saat Natal, bukan hanya saat momen-momen seperti ini, tetapi setiap hari gereja itu mengalami namanya pemulihan, perdamaian antara ia dengan sesama. Jadi Bapak Ibu, siapakah Raja Damai yang akan datang itu? Dia Yesus Kristus sudah datang. Siapakah damai itu? Damai itu adalah Yesus itu sendiri Bapak Ibu. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai pemilik sorga Bapak Ibu, kita sebagai umat pilihan Kristus, kita mau mengimitasi Kristus, kita mau meneladani Kristus sebagai sang pembawa damai. Maka kehidupan kita harus dipenuhi dengan ciri-ciri yang ada pada Kristus. Yang dikatakan bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus, kita harus dipenuhi Roh Hikmat, kita harus dipenuhi pengertian, dan juga kita harus dipenuhi Roh Nasihat, keperkasaan, Roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Maka hidup kita benar-benar Bapak Ibu akan membawa damai dimanapun kita berada. Sehingga Bapak Ibu, saya tutup khotbah kita hari ini dengan aplikasi yang sangat menarik Bapak Ibu dari doa Fransiskus Bapak Ibu. Dia berkata bahwa jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, itu adalah doa yang sangat-sangat menyentuh hati saya secara pribadi dari Fransiskus. Bahwa hendaklah damai itu ada pada kita. Dan damai itu akan kita hadirkan dimanapun kita berada. Mulai hari ini dan sampai akhir hayat hidup kita. Itu yang diinginkan oleh Kristus. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Bapa, firman-Mu sempurna adanya. Tetapi hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan lebih mampukan kami lagi untuk mengerti dan memahami bahwa Raja Damai dijanjikan yang dinubuatkan oleh Yesaya 2000 tahun yang lalu itu sudah hadir di hati kami saat itu. Saat ini Bapak sudah ada di tengah-tengah kami dan kami mau seperti yang dijanjikan oleh Yesaya ini, yaitu Raja Damai yang penuh dengan Roh Tuhan, penuh dengan hikmat,
penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan nasihat, penuh dengan keperkasaan dan takut akan Tuhan. Dan itu akan membuat kami terus berada, membawa perdamaian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doakan dan kami serahkan ibadahkan di dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Diaken Eri. Sudah membagikan firman yang luar biasa, Pendeta Lydia. Semoga setiap kehidupan Pendeta Lydia selalu diberkati dalam Tuhan Yesus. Dan kita harus meresponi firman Tuhan dari apa yang telah dibagikan oleh Pendeta Lydia. Kita mau bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mau berikrar pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa. Pada Roh Kudus. Keluar dari antara orang mati ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan Maha Kuasa. Kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Pada Roh Kudus, gereja yang kudus pada semua orang kudus membangkitkan orang mati dan hidup. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, nanti saya meminta tolong untuk Ibu Penasehat Usi Welma untuk doa syafaat sebelum ditutup doa berkat. Dan kita masuk ke dalam persembahan. Bapak Ibu kembali dapat mengirimkan persembahan untuk minggu ini ke rekening yang tertera di dalam grup jemaat. Bila nanti laporannya juga akan saya share di grup jemaat. Minggu depan mungkin baru kita ibadah offline, jadi persembahannya sudah tidak transfer lagi, nanti udah on the spot. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah banyak berikan kepada kita. Kita angkat satu pujian, tiada terukur. Besar kasih setia panjang dan lebarnya melebihi jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya ada usul langit. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Ku bersyukur imanku memuji untuk berdoa. Yesus ada kekuatan bersamamu kamu akan berhenti untuk memuji kamu. Karena besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya terdapat usul-langit. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah boleh mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Secara online ya Bapak, terima kasih atas pujian, penyembahan, dan firman yang telah kami dengarkan Tuhan, dan kesaksian juga Tuhan yang kami boleh dengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau selalu menjadikan setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan izinkan kami untuk mengerti apa yang Kau maksud di dalam firman-Mu Tuhan, dan kami dapat menjalankan itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat dikelola oleh pengurus gereja untuk setiap kegiatan operasional gereja ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu cukupkan setiap kebutuhan gereja kami Bapa. Dan Kau selalu berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau akhiri ibadah hari ini dan pada minggu ini. Kita masuk ke dalam penghujung dari ibadah hari ini. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Welma Besolima dan akan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita akhiri, kita mau angkat satu pujian dan minta tolong untuk tim musik untuk mengangkat pujian tersebut. Ku tak dapat jalan sendiri. Baik, dua.
Benar Tuhan bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri, sebab kami terbatas dengan segala ketidakmampuan kami. Oleh sebab itu kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu yang agung, yang mulia. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan, untuk kami dalam hidup ini, sehingga kami boleh bernafas, kami boleh melakukan kegiatan hari ini, kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari-hari hidup yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh masuk dalam minggu persiapan, minggu Adventus ketiga. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami semua sebagai jemaat Given. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami yang hadir pada ibadah ini, memberkati kami dengan keluarga-keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi dengan segala kerinduan hati, dengan segala perencanaan hidup ke depan, bahwa Tuhan akan mendengar kami, Tuhan akan memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan rencana hidup dan masa depan yang penuh harapan. Sesungguhnya Engkaulah yang Raja Damai, jadilah dalam hati kami yang penuh damai, masing-masing pribadi kami penuh dengan damai, masuk dalam minggu Adventus ketiga ini Bapak. Bapak terima kasih keluarga-keluarga kami, jemaat Given masing-masing, mulai dari gembala jemaat Paiskia dengan seluruh hidup dan kehidupannya, seluruh usaha, seluruh pekerjaan, seluruh karya, seluruh abdinya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh hidupnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan beliau. Berikanlah hikmat, kepandaian, akal budi, dan kekuatan ekstra dalam melayani jemaat Given, dalam melayani pekerjaan-pekerjaannya, dalam melayani orang tua kekasih yang sementara dalam pemulihan dari sakit. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Pak Hizkia dengan selenggap senjata rohani-Mu. Tuhan Yesus memberkati dengan hikmat surgawi ketika menjadi pemimpin, sungguh ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih banyak bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh Pak Hizkia sebagai gembala jemaat Given. Bapak terima kasih. Kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lydia maupun Ibu Pendeta Lilis, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, menguatkan, menguduskan mereka dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan masa depan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil bersama-sama dengan keluarga, saudara bersaudaranya. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan pelayanan beliau berdua, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan damai di hati kedua hamba Tuhan ini, menjadi berkat di mana saja mereka berada. Bapak terima kasih, semua diaken masing-masing dengan tugas dan pelayanan masing-masing yang sudah dipercayakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lengkapi setiap hamba-Mu sebagai diaken dalam tugas dan pekerjaan mereka dengan hikmat surgawi. Karuniakan mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya mampu mengabdi, mampu melayakkan mereka untuk melayani dalam kendali Roh Kristus. Kami berdoa Tuhan, kuatkan para diaken. Roh Kristus ada pada mereka, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami percaya jika Tuhan mengendaki setiap hamba-Mu untuk melayani, Tuhan siapkan berkat-berkat bagi mereka. Karuniakan berkat melimpah bagi para diaken. Kuduskan mereka dengan kekuatan surgawi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memberkati para diaken dengan hidup dan kehidupan mereka. Jawab mereka menurut kehendak Tuhan Yesus, bukan kehendak mereka sebagai pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga mereka dengan anak-anak mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Seluruh jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir.
Bapak keluarga, ibu keluarga, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati dengan kedamaian yang dari Tuhan Yesus. Dalam masa-masa penantian, masa Minggu Adventus, masing-masing keluarga diberkati dengan kekuatan surgawi. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Tuhan Yesus karuniakan hikmat bagi jemaat Tuhan. Baik jemaat maupun simpatisan diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang aktif di COC kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap pribadi rumah tangga diberkati dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan penyakit baik secara jasmani, secara rohani disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih orang-orang lansia yang ada dalam jemaat kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong dengan pengharapan yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus memberkati para lansia, Roh Kudus memberkati para pemuda, Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong, jadikan jemaat ini jemaat yang sungguh-sungguh ada dalam kendali Kristus untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih bahwa kami semua, walaupun ada dalam masa-masa pandemi, kami percaya darah Yesus tutup bungkus kami semua. Baik gembala, hamba Tuhan, para diaken, jemaat, dari anak-anak, sampai kepada lansia, kami dilindungi dari segala yang jahat. Bapak terima kasih, dengarkanlah setiap keluhan kami, dengarkanlah setiap rencana-rencana hidup kami ke depan, bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera bagi setiap pribadi dan keluarga. Dengarkanlah kami Bapak. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan gubernur sampai camat, ketua RT sekalipun diurapi dalam nama Yesus. Ketika Tuhan sudah memilih mereka jadi pemimpin, maka Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan hikmat surgawi. Terima kasih banyak, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua pembangunan di seluruh bidang. Tuhan Yesus tolong. Bapak kami tetap berdoa saat ini bangsa Indonesia banyak mengalami persoalan. Tuhan tolong dan Tuhan kendalikan. Bapak di surga di dalam nama Yesus. Bapak memberkati orang-orang yang sementara ada dalam pengungsian akibat erupsi Gunung Semeru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan mereka yang ada di pengungsian. Supaya mereka kuat, pakai anak-anak Tuhan di sana. Supaya mereka saling menguatkan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Supaya sungguh makin disebarluaskan nama Yesus di seluruh dunia, khusus di tempat pengungsian. Terima kasih bahwa Tuhan memberkati semua orang yang mengasihi Engkau Bapa. Kami tetap berdoa selain yang ada di tempat pengungsian, mungkin juga harus menghadapi banjir rob atau banjir-banjir bandang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, selamatkan mereka, selamatkan bangsa kami, lindungi bangsa kami. Baik yang seiman maupun tidak seiman yang kami diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak bahwa Tuhan Yesus memberkati kami semua, mendengarkan setiap doa kami. Gereja-gereja di muka bumi, gereja di Indonesia kami taruh dalam tangan Tuhan dengan segala rencana-rencana ke depan untuk misi pekerjaan-Mu diberkati dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, para penginjil diberkati dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Supaya nama Yesus dimuliakan. Terima kasih. Kami sangat percaya masa-masa Minggu Adventus ini, Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu melingkupi kami semua. Inilah hidup kami akan masuk di minggu ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ampuni dan kasihani kami. Dengarkanlah setiap doa kami. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berdoa-doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid, dan bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih-kasih Allah, umat jemaat yang dicintai Allah. Melewati masa Advent minggu kedua dan memasuki masa Advent minggu ketiga ini. Kami serahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, angkat kedua tangan jemaat yang ada di dalam Zoom online maupun yang sebentar yang akan mendengarkan recording ini. Dan terimalah berkat sepanjang minggu memasuki masa Advent ketiga. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Keluar masuk rumah engkau semakin baik dan naik hidupmu. Karena engkau adalah anak-anaknya yang ada di dalam rancangannya. Mulai hari ini, bahkan sampai dia datang kedua kali, mengajak kita semua memerintah dengan dia di langit yang baru, bumi yang baru, atau Yerusalem baru. Yang percaya katakan, amin. Terima